Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anastasia Zandika Putri dari kelas 11 eksklusif B. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang pembagian jaringan tumbuhan. Di jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan permanen terbagi lagi menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, yang pertama ada jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Sel yang rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Itu tadi adalah penjelasan tentang apa itu jaringan meristem. Nah, selanjutnya ternyata jaringan meristem ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu meristem primer, sekunder, apikal, interkalar, dan meristem lateral. Nah, jenis jaringan meristem tadi terbagi dua, berdasarkan asal dan berdasarkan letak atau posisinya. Yang pertama ada jenis jaringan meristem berdasarkan asal, yaitu yang pertama adalah meristem primer. Meristem primer adalah meristem yang berasal dari sel embrionik atau sel muda yang aktif membelah sejak awal kehidupan tumbuhan, menyebabkan pertumbuhan memanjang atau tinggi pada ujung batang dan akar. Lalu yang kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang aktif membelah kembali, atau misalnya kambium, menyebabkan pertumbuhan melebar seperti diameternya. Nah, selanjutnya ada jenis jaringan meristem berdasarkan letak. Yang pertama ada meristem apikal di ujung akar dan batang, di mana meristem apikal ini terletak di ujung akar dan batang pada tumbuhan, bertanggung jawab atas pertambahan panjang pada tumbuhan. Yang kedua ada meristem interkalar di ruas batang. Jadi meristem interkalar ini terdapat di antara ruas batang, terutama pada tumbuhan monokotil. Meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan ruas. Lalu yang ketiga ada meristem lateral di samping batang dan akar, atau disebut kambium. Jadi meristem lateral ini terdapat di samping batang dan akar pada tumbuhan, menyebabkan pertambahan diameter atau pada pertumbuhan sekunder. Jadi, fungsi jaringan meristem ialah sebagai pusat pertumbuhan tumbuhan atau sebagai penyokongnya, yaitu seperti memperpanjang akar dan batang pada pertumbuhan primer, menebalkan batang dan akar pada pertumbuhan sekunder, membentuk jaringan dan organ baru, dan yang terakhir, memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, yang pertama ada jaringan pelindung atau bisa disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Jaringan epidermis memiliki modifikasi epidermis, yaitu perubahan bentuk khusus dari jaringan epidermis agar bisa menyesuaikan diri dengan fungsi tertentu pada tumbuhan. Nah, ini dia modifikasi epidermis. Yang pertama ada stomata. Stomata adalah celah pada epidermis dengan sel penjaga, berfungsi untuk pertukaran gas dan transpirasi. Yang kedua ada trikoma, rambut-rambut halus yang berasal dari penonjolan sel epidermis, berfungsi untuk perlindungan, mengurangi penguapan, atau menghasilkan zat tertentu. Trikoma ini terbagi menjadi dua, glandular dan non-glandular. Glandular menghasilkan zat tertentu, misalnya nektar, getah, minyak, atsiri. Dan yang kedua ada non-glandular, rambut pelindung, mengurangi penguapan, dan menghalau hewan kecil. Nah, selanjutnya modifikasi epidermis yang ketiga ada emergensia, tonjolan pada permukaan tumbuhan yang terbentuk dari epidermis, ditambah jaringan di bawahnya. Fungsinya perlindungan. Contoh, duri mawar. Yang keempat ada sel kipas. Sel besar berisi air pada daun rumput,
berfungsi untuk mengurangi penguapan dengan cara menggulung daun saat kering. Yang kelima ada sel kersik. Sel berisi kristal siliko, berfungsi untuk menguatkan jaringan dan melindungi daun. Dan yang terakhir adalah filamen. Filamen adalah lapisan tebal dari sel mati pada akar anggrek, berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air. Jadi fungsi jaringan epidermis adalah melindungi organ tumbuhan dari pengaruh luar, mengurangi penguapan, mengatur pertukaran gas dan air, menyerap air serta mineral dari akar, dan dapat bermodifikasi sesuai kebutuhan tumbuhan. Nah, yang kedua dari jaringan permanen adalah jaringan dasar atau bisa disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Jaringan parenkim ini dibedakan menjadi dua, berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bentuknya. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara atau irenkim, parenkim pengangkut, dan yang terakhir adalah parenkim penutup luka. Nah, yang kedua ada jaringan parenkim berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang atau antinenkim, dan yang terakhir adalah parenkim lipatan. Jadi, fungsi dari jaringan parenkim adalah sebagai jaringan dasar tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis, menyimpan cadangan makanan dan air, mengisi ruang antar jaringan, serta membantu proses penyembuhan atau regenerasi. Yang ketiga dari jaringan permanen adalah jaringan penguat atau bisa disebut juga dengan jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, ini dia pengertian dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama ada kolenkim. Kolenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang masih hidup, bersifat lentur, berfungsi memberi kekuatan dan kelenturan pada organ muda agar tidak mudah patah. Dan yang kedua ada sklerenkim, jaringan penguat yang selnya mati dan berdinding tebal, berfungsi memberi kekakuan dan kekuatan permanen pada organ tumbuhan dewasa. Jadi, fungsi jaringan penyokong adalah menopang dan memperkuat tubuh tumbuhan, menjaga agar tumbuhan dapat berdiri tegak, melindungi jaringan lunak di dalamnya, serta membantu menahan tekanan dari luar. Selain itu, jaringan penyokong juga memberi kelenturan pada organ muda, atau kita sebut kolenkim, dan kekakuan permanen pada organ dewasa atau yang tua, atau kita sebut dengan sklerenkim, sehingga tumbuhan tetap kuat namun tidak mudah patah. Yang keempat atau yang terakhir dari jaringan permanen adalah jaringan vaskular atau biasa kita sebut dengan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi semua, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu organ pada tumbuhan. Saya akan menjelaskan yaitu tentang akar, batang, dan daun. Yang pertama ada akar dan susunan jaringan. Akar adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah. Fungsinya menyerap air dan mineral, serta menegakkan tumbuhan. Ini adalah susunan jaringan pada akar. Yang pertama ada epidermis. Lapisan paling luar ada rambut akar untuk menyerap air dan mineral. Yang kedua ada korteks, jaringan parenkim, menyimpan cadangan makanan dan menyalurkan ke dalam. Yang ketiga ada endodermis, lapisan batang antara korteks dan silinder pusat, mengatur masuknya air atau mineral. Yang keempat ada silinder pusat atau bisa kita sebut stele. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu perisikel, tempat tumbuhan cabang akar, dan yang kedua ada xilem dan floem, jaringan pengangkutnya. Jadi susunan jaringan pada akar yaitu epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, atau bisa juga disebut dengan perisikel plus xilem plus floem. Nah, pada akar juga terdapat dikotil dan monokotil. Dikotil, xilem dan floemnya tersusun berselang-seling membentuk bintang. Dan terdapat juga ada kambium, bisa terjadi pertumbuhan sekunder atau penebalan.
Sedangkan pada monokotil, xilem dan floemnya tersusun melingkar, mengelilingi empulur. Tidak ada kambium, tidak menebal sekundernya. Nah, jadi dapat kita bedakan akar dikotil dan akar monokotil. Di gambar tersebut, akar dikotil, xilem dan floemnya berselang-seling membentuk bintang, sedangkan akar monokotil, xilem dan floemnya melingkar membentuk lingkaran. Nah, yang kedua pada organ tumbuhan adalah batang dan susunan jaringannya. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh ke atas. Fungsinya menopang daun, bunga, dan buah serta menyalurkan air dan makanan. Nah, ini adalah susunan jaringan pada batang. Yang pertama ada epidermis sebagai pelindung, kadang ada cuticula atau trikoma. Yang kedua ada korteks, parenkim, kolenkim atau sklerenkim untuk penyokong dan penyimpanan. Yang ketiga ada stele atau bisa disebut dengan silinder pusat. Terbagi lagi menjadi 3, berkas pengangkut seperti xilem dan floem. Kambium pada tumbuhan dikotil berfungsi menebalkan batang. Yang ketiga adalah empulur. Parenkimnya terletak di bagian tengah sebagai pengisi dan penyimpan cadangan makanan. Jadi susunan jaringan pada batang adalah epidermis, korteks, stele yang terdapat xilem, floem, kambium, serta empulur. Lalu ada dikotil pada batang. Berkas pengangkut terdiri xilem dan floem, tersusun melingkar rapi. Dan ada kambium di antara xilem dan floem. Pertumbuhan sekunder menjadi menebal. Lalu ada monokotil. Berkas pengangkut tersebar acak di seluruh batang. Tidak ada kambium. Batang tidak menebal secara sekunder. Nah, dari gambar ini kita dapat membedakan batang dikotil dan monokotil, di mana pada batang dikotil, xilem dan floemnya tersusun rapi, sedangkan pada monokotil, xilem dan floemnya tersebar secara acak. Organ tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun bagian tumbuhan yang tipis dan lebar. Fungsinya membuat makanan pada fotosintesis, bernapas dan mengatur penguapan. Ini adalah susunan jaringan pada daun. Yang pertama ada epidermis atas dan bawah. Sebagai pelindung, terdapat stomata untuk pertukaran gas. Yang kedua ada mesofil. Terdapat falisade, jaringan tiang, banyak kloroplast utama untuk fotosintesis. Lalu ada spons, jaringan bunga karang. Ada ruang antar sel membantu pertukaran gas. Yang ketiga ada berkas pengangkut seperti xilem dan floem. Terdapat pada tulang daun untuk transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Jadi susunan jaringan pada daun adalah epidermis atas, mesofil, palisade dan spons, epidermis bawah, stomata trikoma, dan berkas pengangkut. Lalu ada dikotil dan monokotil pada daun. Dikotil pada daun, daunnya menyirip atau menjari. Mesofil terdiferensiasi, ada palisade dan spon. Lalu ada monokotil, tulang daun sejajar dan melengkung. Dan mesofilnya tidak terdiferensiasi atau sama semua. Inilah cara kita membedakan daun yang dikotil dan monokotil secara dari luarnya. Kita dapat membedakan dikotil dan monokotil. Dikotil berada di sebelah kiri, yaitu di mana mesofilnya terdiri dari palisade dan spon. Sementara di sebelah kanan ada daun monokotil, di mana mesofilnya belum tidak terdiferensiasi atau sama semua. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.